Halo Bulan Vlogger, kembali lagi bersama kami dalam segmen Bulan Malam. Dan kali ini kita akan bahas seputar kesayangan motor di MotoGP musim ini, kelanjutannya, dan yang sepertinya makin menarik karena dua nama yang awalnya kita kira cuma bakal apa ya, ibaratnya sensasi tapi cuma sebentar aja, ternyata bisa bertahan nih di untuk Eropa yang katanya persaingan sesungguhnya di MotoGP ini, yaitu di antara yaitu ini Bastian ini dari tim Racing dan Alex Espargaro dari tim Aglia Racing yang sama-sama uh, mencetak Fuba yang bagus. Dan ini Bastian ini khususnya karena telah mencetak kemenangan ketiga musim ini dan menjadi satu-satunya pembalap yang sudah menang dua kali, yang dengan kemenangan terakhir waktu di balapan MotoGP Prancis. Dan hasil ini membuatnya naik ke peringkat tiga klasemen dengan 94 poin. Dia hanya kalah dari Alex Espargaro di posisi kedua dengan 98 poin, dan dari sang juara bertahan Fabio Quartararo yang masih di puncak klasemen dengan kasus 2 poin. Oke, bagaimana teman-teman melihat persaingan di MotoGP saat ini yang sudah mau masuk ke balapan seri ke-8 di sirkuit Mugello Italia? Persaingan musim ini cukup menarik ya, karena memang seperti yang dikatakan tadi ada beberapa nama yang pada musim sebelumnya jadi penggembira, sekarang malah jadi juara kayak Enea Bastianini sama Alex Espargaro sih. Tapi yang paling mengejutkan saya itu Alex Espargaro sih di Aprilia. Perjuangannya ini mulai membuahkan hasil setelah di 2019 dia juga pernah bilang mau pensiun dan sekarang udah mencapai puncaknya ya, dengan performa yang kompetitif di hampir di semua balapan sejauh ini ya, dengan satu kemenangan lalu 3 hasil podium. Ini juga sudah bagus untuk Aprilia dan mereka juga sudah berhasil menghapuskan status konsesi yang selama ini mereka dapatkan. Dan untuk Enea Bastian ini juga ini kejutan sih bagi saya karena berangkat dari tim satelit dengan motor yang nggak baru justru malah bisa tampil konsisten, seenggaknya hingga MotoGP Prancis sudah mengumpulkan 3 kemenangan dan ini mungkin akan bertambah seiring jam terbangnya dalam menemukan sentuhan terbaik dari motor Desmos EDC sih gitu. Jadi 2 nama itu juga paling mengejutkan saya gitu. Oke, sama balik. Kalau Mas Wahid melihatnya gimana? Persaingan di kalian selanjutnya di akhir pekan ya, berharap ada kejutan lagi. Melihat klasmen di tabel klasmen sementara ini kan ketat, cuman tiga besar cuma selisih 4 poin. Jadi berharap Eni Bastini ini bisa tampil lagi, bisa setidaknya podium lagi, dia bisa merubah, bisa aja dia bisa memimpin tabel klasmen, karena di balik itu juga ya Quartararo sih juara bertahannya penampilan juga masih naik turun saat ini. Kemudian juga yang paling itu tadi mengejutkan si Alex Espargaro karena dia juga udah bisa berhasil naik di tiga podium terakhir dari tempat ketiga. Itu juga jadi alarm sendiri lah buat saing di 3 besar ini, terutama Quartararo, Espargaro dan Bastian ini. Juga persaingan selanjutnya di perebutan kursinya Ducati ini di Bastian ini yang mungkin juga digadang-gadang juga pasti akan sepertinya akan mendapatkan tempat di tim utama di Ducati Lenovo. Melihat dia juga satu-satunya pembalap yang meraih kemenangan, 3 kemenangan, satu-satunya pembalap Ducati yang paling kuat saat ini. Kemudian juga Bastian ini juga udah membuktikan lah dia bisa menjegal pembalap Bagnaia yang merupakan yang udah gimana ya, udah nomor 1 sampai saat ini, pembalap nomor 1 Ducati lah bisa dikatakan, karena dia juga sudah mendapatkan kontrak barunya sampai 2024. Namun si Bastian ini muncul seperti mengkacau, gimana ya, melihat persaingan di Ducati ini bakal panas nih kalaupun Bastian ini bisa bergabung dengan Bagnaia di musim depan di 2023. Meskipun si Bagnaia mengharapkan Jack Miller ini bisa tetap menjadi teammate-nya karena udah gimana ya, udah klik lah, udah selama 4 tahun mereka bersama sebelumnya di Pramac juga. Ya ini tadi, namun Bagnaia juga penampilannya sebenarnya kurang teruji ya, jadinya persaingannya di Ducati itu kurang ketat karena ya Jack Miller itu belum memberikan persaingan ketat ke Bagnaia. Kalau Bastian ini ya bisa jadi ke tim Ducati, itu berharap bisa jadi persaingan
ketat lah di paddocknya Ducati seperti 2018 yang kita tahu antara Jorge Lorenzo sama Dovizioso. Ya, Mas. Jadi persaingannya berharap bisa lebih ketat lagi lah. Ya, Oke. Ya, dulu. saya setuju nih soal yang kayak mengulangi kenangan musim 2018 di mana Ducati waktu itu lagi kuat-kuatnya dengan Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, dan situasinya hampir mirip sama musim sekarang. Ada Dovizioso yang udah mulai dapat status pembalap 01 di Ducati, terus Lorenzo yang musim pertamanya biasa aja, di musim kedua tiba-tiba melawan kayak mungkin kayak musim sekarang antara Bastianini dengan Bagnaia, walaupun masih beda tim ya. Dan kalau saya melihat ini sebuah situasi yang bisa dibilang menguntungkan karena Ducati punya pembalap kuat, tapi dengan kondisi sekarang juga cukup ideal karena Jack Miller kalau saya melihatnya kayak wingman kalau di F1 bahasanya wingman. Wingman-nya Bagnaia masih jadi prioritas utamanya Bagnaia, tapi Miller bisa bantu-bantu lah untuk memuluskan kemenangan tengah timnya. Tapi kalau dilihat dari persaingan level kompetisi Ducati 2018 dan zamannya Lorenzo Dovizioso itu saya kira Ducati yang terkuat untuk musim terakhir lah. Kalau Mas Agung gimana melihatnya, Mas Agung? Kalau menurut saya ini adalah hal yang menguntungkan untuk Ducati ya, karena dengan adanya rivalitas ini yang sejak dini seperti sekarang ini mungkin bisa menguntungkan Ducati karena akan banyak pilihan nih Ducati untuk menciptakan suasana paddock yang panas gitu, sehingga mereka berdua akan berlomba-lomba meraih kemenangan terlepas dari sewurnya Enea Bastian ini di GP Prancis kemarin yang mungkin Ducati nggak akan mengabulkan permintaan Pecco gitu, untuk bertanding lagi sama Jack Miller gitu. Jadi ini betul-betul ya saya harap mereka berdua bisa satu tim sih, karena bisa membuat jalannya kompetisi makin menarik, memiliki motor yang sama-sama dari tim pabrikan, sama-sama dari Italia, dan mungkin ini akan bisa menjadi sebuah drama bagi MotoGP di masa depan sih gitu. Oke, kayak dulu ya, kalau Italia versus Italia itu kayak Max Biaggi sama Rossi, tapi mungkin di versi lebih kalem karena dua-duanya sama-sama kalem, lebih ke menyindir lewat sindiran saya menarik. Dan kan ini kayak jadi kesempatan kedua buat Ducati itu kembali kesalahan yang mereka dibuat di musim 2018 waktu Lorenzo udah dibilang ya intinya bakal lebih milih Petrucci daripada Lorenzo, tapi tiba-tiba waktu udah mau keluar Lorenzo malah menang di Italia, terus lanjut ke Catalonia dan sempat moncer di dalam berikutnya sampai cedera di Aragon, sampai mengacam Marc Marquez waktu itu. Marc Marquez sampai kesulitan menembus dua pembalap Ducati waktu itu, Dovizioso sama Lorenzo. Ya kita lihat ke depannya kayak gimana. Kalau saya sih makin sengit makin bagus buat persaingan juga MotoGP secara keseluruhan. Lebih seru, ada dramanya dikit dan lebih ya persaingannya akan menjadi bumbu dari sebuah kompetisi. Oke, mungkin demikian bahasan kami kali ini. Bola Supporter juga bisa menulis opini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel YouTube bolasupporter.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.